Puji Tuhan, jikalau saat ini kita juga masih dapat merasakan kebaikan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, tentu saja kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan manusia kita diciptakan dengan cara hidup yang tidak sama atau berbeda, atau dengan bahasa lain bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan jalan hidup yang berbeda-beda. Manusia memiliki latar belakang yang berbeda, cerita hidup yang berbeda, keinginan yang berbeda, cita-cita yang berbeda, bahkan pribadi lepas pribadi tidak sama. Kakak adik pun memiliki kepribadian yang berbeda. Anak yang kembar pun memiliki kepribadian atau visi, cita-cita, misi yang berbeda juga. Namun tentu saja satu hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang, yaitu keberhasilan. Setiap orang pasti rindu, bahkan ingin dia dapat meraih apa yang ia cita-citakan, apa yang ia harapkan. Setiap orang ingin membangun kehidupannya dengan baik, rumah tangganya baik, pekerjaannya baik, usahanya baik, bisnisnya baik, studinya baik, semua berjalan dengan baik. Dan tentu setiap orang memiliki goal akhir atau tujuan akhir, yaitu keberhasilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti ingin berhasil. Berhasil menggapai apa yang ia cita-citakan. Berhasil menggapai apa yang ia impi-impikan. Setiap manusia memiliki rencana. Setiap manusia memiliki rancangan-rancangan untuk masa depannya. Dan pasti atau tentu saja mereka ingin rencana yang sudah dibuat ini dapat terlaksana dengan baik. Tentu tidak salah setiap orang memiliki kerinduan untuk berhasil, karena ini adalah natur daripada hidup setiap kita, setiap manusia. Ini adalah kerinduan setiap orang, cita-cita, hasrat, harapan setiap orang untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Saudaraku, menginginkan keberhasilan tentu tidak salah. Sekali lagi, menginginkan keberhasilan tentu tidaklah salah. Tadi saya sudah katakan bahwa keberhasilan dalam berumah tangga, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam usaha, karir, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Namun tentu saja kita perlu mengingat bahwa keberhasilan ini tidak dapat atau tidak bisa hanya menjadi satu tujuan utama hidup kita. Kenapa demikian? Keberhasilan bukanlah sesuatu yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang dapat kita raih dengan mengandalkan kemampuan kita atau apapun itu yang kita miliki. Tentu saja untuk mendapatkan keberhasilan ini, untuk menggapai cita-cita ini, harapan ini, tentu saja sekali lagi ingat baik-baik bahwa kita membutuhkan Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tentu saja kita harus melibatkan Tuhan untuk kita dapat meraih segala sesuatu hal yang ada dalam diri kita, yaitu untuk kita menikmati dan mendapatkan keberhasilan tersebut. Sekali lagi bahwa kita harus melibatkan Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu melandasi seluruh kehidupan kita ini untuk kita mendapatkan atau meraih keberhasilan ini, tentu saja dengan firman Tuhan. Karena firman ini menjadi dasar, menjadi kekuatan, pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita perhatikan di dalam
Mazmur pasal 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, happiness, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Di sini dikatakan, ditekankan oleh pemazmur Daud, kita bersukacita bukan karena hal dunia. Kita bergembira bukan karena hal-hal yang dijanjikan oleh dunia. Yang pertama adalah dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Karena Ia yang sudah memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Karena Ia yang sudah memberikanmu keberhasilan itu, sukacita itu. Maka tentu saja ketika kita dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dia akan berikan kepadamu apa yang ada dalam hatimu. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa libatkan Tuhan di dalam. Ikut sertakan Tuhan di dalam segala rencana dan rancangan masa depan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan kehebatanmu, jangan pernah andalkan finansialmu, jangan pernah andalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita terus memiliki kebahagiaan itu dalam Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, tentu ada kebahagiaan yang besar, yang tentu akan kita rasakan sampai kepada anak cucu kita. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, ketika engkau ingin meraih mimpimu, cita-citamu, masa depanmu, impianmu, Tuhan ingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, kepada firman Tuhan. Berarti setiap hari, setiap waktu, setiap detik, saudara. Di tengah-tengah kesibukan saudara, luangkan waktu, buka Alkitab. Buka Androidmu, buka tabmu, buka HPmu. Kalau ada firman Tuhan, kau baca. Saudara, untuk baca firman Tuhan tidak, saudara, berikan hati saja. Berikan hatimu. Baca firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Jangan hanya karena ada waktu atau kesempatan bersaudara baca, tidak. Tapi dikatakan apa? Berbahagialah. Berbahagialah. Orang yang dikatakan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka akan ada janji Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar maksudnya apa? Saudara dan saya atau kita yang hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran, hidup yang dibenarkan Tuhan. Kita akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Wow. Haleluya, dahsyat saudara. Dahsyat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat satu hal. Waktu kita melibatkan Tuhan, berarti kita menempatkan Dia lebih prioritas, lebih utama daripada apapun. Dia lebih tinggi dari apapun. Oleh sebab itu, saya mau mengingatkan buat kita sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingatkan kepada kita semua bahwa kita harus hidup melekat dengan Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Nyatakanlah dalam segala hal, itulah yang disampaikan oleh Filipi. Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap melibatkan Tuhan di dalam meraih cita-citamu, meraih masa depanmu. Libatkan Tuhan di dalam menentukan pasangan hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam berkarya, di dalam pekerjaanmu, usaha dan bisnismu, apapun dalam studimu. Dan percayalah, Ia pasti memberkati hidup saudara. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.